Sejak kecil, Ardila Rahayu Pongoh yang lahir September 1990 diasuh nenek dan kakeknya yang tinggal di Papua, sedangkan orang tua dan adiknya tinggal di Jawa. Menurut Ardila, neneknya Siti Rabiah dan sang kakek baik, tegas, disiplin, dan kerap mengingatkannya waktu untuk belajar, mengaji, dan sebagainya. Sehari-hari nenek dan kakek berjualan makanan dari sore hingga pukul 11 malam. Di akhir pekan, Ardila biasa membantu mereka berjualan. Pendidikan SD hingga SMA ditempuh Ardila di Fakfak. Setamat SMA dia kuliah D3 kebidanan yang dibiayai ayahnya. Sekitar tahun 2009 hingga 2010, lewat Facebook, Ardila berkenalan dengan Brigadir Polisi atau Brigpol Yones Fernando Siahaan, seorang anggota Brimob. Ardila suka pada Yones yang perhatian dan suka memotivasi dirinya. Keduanya berpacaran. Yones yang beragama Kristen kemudian masuk Islam mengikuti agama Ardila dan mereka menikah pada Oktober 2011. Ardila dan keluarganya memanggil Yones dengan nama Rahman. Menurut Ardila, pernikahan berlangsung tanpa restu orang tua Yones karena perbedaan agama dan suku. Yones Batak sedangkan Ardila Minahasa. Setelah menikah, Ardila bekerja di Poltekkes atau Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan di Sorong, sekaligus melanjutkan kuliah D4 kebidanan yang dibiayai dengan uangnya sendiri dan suaminya. Selama kuliah, Ardila tidak punya teman dekat. Dia lebih fokus belajar. Dirinya dan Yones dikaruniai seorang anak laki-laki yang diberi nama El Gibor Hasiholan Siahaan alias Olan. Namun Ardila memberinya nama Muhammad Reza Pratama Siahaan dan memanggilnya Reza. Setelah Olan alias Reza lahir, hubungan Ardila dan Yones dengan orang tua Yones membaik. Bahkan Evelina, ibu Yones, pernah minta mereka tinggal di rumah orang tua Yones di Sorong. Keluarga Yones juga sering menanyakan kapan mereka akan dinikahkan secara adat Batak. Hal itu bikin Ardila dan suaminya sering bertengkar. Pernikahan mereka tidak bahagia, ditambah lagi menurut Ardila suaminya Yones punya hubungan dekat dengan wanita lain yang diketahuinya dari SMS di HP sang suami. Dan hal itu kerap memicu pertengkaran mereka. Ardila sering mengungkapkan kemarahannya lewat SMS dan status WA. Misalnya pada 18 Januari 2018 lewat SMS Ardila bilang, "Sudah cukup rumah tangga kita berjalan kayak tai." Kemudian pada 7 Agustus 2018 dia menulis status WA, "Saya hapus aplikasi Bigo, tetapi tetap kita pisah. Kalau mau baik-baik, sudah tetap kita pisah." Pada 8 Agustus 2018, status WA-nya, "Sedikit lagi jadi single parents." Lantas pada 10 Agustus 2018, Ardila kembali memuat status WA, "Mau selingkuh pun saya akan buat biar kau pisah dan ceraikan saya." Suatu hari kembali pecah pertengkaran antara Ardila dan Yones di rumah sang nenek Siti Rabiah. Saat itu Ardila memaki suaminya, "Saya jijik sama kamu." Meski kerap bertengkar, mereka biasanya berbaikan dan tetap tinggal satu atap. Terbukti pada malam 28 Agustus 2018, Ardila, Yones, dan sang anak Olan yang berusia 5 tahun berada di rumah mereka di Perum Bambu Kuning, Sorong. Pukul 9.30, Ardila tidur di kamar bersama Olan, sedangkan sang suami Brigpol Yones masih nonton TV di dapur. Lewat pukul 12, Ardila terbangun dan melihat suaminya belum juga tidur dan masih main HP sambil duduk di kursi makan menghadap TV. "Kenapa belum tidur?" tanya Ardila. Yones menjawab, "Masih nonton." Ardila curiga lalu merampas HP dari tangan suaminya. Di HP dia temukan nama seorang wanita di aplikasi chat. Ketika dia melihat profil foto wanita itu, Ardila mengenalinya. 8 tahun lalu pada 2010, wanita itu pernah dekat dengan sang suami. Ardila yang merasa suaminya masih juga berhubungan dengan wanita itu protes. Pertengkaran pun pecah. Ardila yang kesal kembali ke kamar tidur lalu membuka WA hingga kemudian tertidur. Pukul 2 dini hari, sudah memasuki 29 Agustus 2018, Ardila terbangun, lalu menggeser gorden yang menutupi pintu kamar. Begitu melihat ke arah dapur, betapa terkejut dirinya melihat Yones dalam posisi tergantung dengan leher terlilit kabel yang diikatkan di lubang angin di atas pintu dapur. Dia segera menghampiri suaminya sambil berjinjit menggoyang-goyang pipinya. "Bangun Pak, bangun!" Tapi tidak ada respons. Ardila panik berlari keluar rumah ingin minta bantuan, tapi dia tidak berteriak karena situasi di luar sunyi. Wanita itu kembali ke dalam rumah, mengambil pisau dapur, sambil berjinjit dia potong kabel yang melilit leher suaminya hingga putus.
Yones jatuh ke lantai dalam posisi tertelungkup. Kemudian Ardila menghubungi HP neneknya Siti Rabiah dan rekan suaminya sesama anggota Brimob yakni Haldi Manilet. Kebetulan rumah mereka berdekatan. Ardila minta mereka segera datang karena suaminya pingsan. Tak lama kemudian sang nenek Siti Rabiah tiba bersama suaminya juga Yanti, tante Ardila yang tinggal di rumah sang nenek. Haldi Manilet, rekan Yones sesama anggota Brimob tiba bersama istrinya. Mereka terkejut melihat Yones tertelungkup di lantai dapur. Yanti yang bekerja di rumah sakit bersama Ardila kemudian mengecek nadi Yones. Karena tidak ada tanda-tanda, Yanti bilang agar Ardila membalikkan badan suaminya. "Kasih bantuan pernafasan, nanti saya kasih resusitasi jantung paru," kata Yanti pada Ardila. Yanti pun segera melakukan tindakan RJP, sementara Ardila memberikan bantuan pernafasan. Tetap tidak ada respons. Ardila bilang, "Ayo kita bawa ke rumah sakit." Mereka membawa Yones ke UGD Rumah Sakit Selebe Solu dengan mobil dinas Brimob yang dibawa Haldi Manilet. Dan di sana Yones dinyatakan meninggal dunia. Tak seorang pun menyangka Brigpol Yones pergi begitu cepat dan tragis. Sebelumnya orang-orang melihat dia baik-baik saja, tidak ada tanda-tanda depresi. Mengapa tiba-tiba dia bundir dengan cara gantung diri? Orang tua Yones, Evelina dan Hulman Siahaan histeris, meraung menyaksikan sang anak terbujur kaku. Ardila dan sang anak Olan dilanda duka mendalam. Esoknya pada 30 Agustus 2018, Yones dimakamkan di TPU Kilometer 10 Sorong, Provinsi Papua Barat Daya. Pada 4 September 2018, Ardila yang tadinya menginap di rumah mertuanya pamit untuk menginap di rumah neneknya Siti Rabiah. Dia titipkan anaknya Olan pada mertuanya alias kakek dan nenek Olan yakni Evelina dan Hulman Siahaan. 2 hari kemudian pada 6 September ketika Ardila datang untuk menjemput Olan, anak itu malah lari masuk kamar, ketakutan tidak mau menemui ibunya. Olan yang kemudian tetap tinggal bersama sang nenek Evelina, sehari-hari tampak gelisah dan kebingungan dengan tatapan hampa. Untuk menghiburnya, pada 17 September, Evelina mengajak Olan jalan-jalan ke Jakarta. Mereka naik pesawat via Makassar. Saat transit di Makassar, Olan yang ketakutan minta cepat-cepat untuk naik pesawat ke Jakarta. Saat itu juga sang nenek Evelina mendapat telepon dari Polresta Sorong yang menanyakan mengapa dia menculik dan membawa pergi Olan ke Jakarta tanpa seizin ibunya Ardila yang telah melaporkan hal tersebut. Sang nenek Evelina membantah, "Mengapa dibilang menculik? Kan selama ini Olan tinggal bersama kami." Setiba di Jakarta 18 September 2018, Evelina yang khawatir dirinya dituduh menculik Olan segera mendatangi Komnas Perlindungan Anak atau KPA dan mengatakan dirinya dituduh menculik Olan. Evelina juga menyampaikan kecurigaannya sejak sang ayah Yones meninggal, Olan jadi takut pada ibunya Ardila. KPA kemudian menanyai Olan dan dari sinilah terbongkar semuanya. Bocah itu bilang ayahnya bukan mati bundir, melainkan tewas dibunuh sang ibu yang dibantu beberapa orang lainnya. Ketika Evelina dan Olan pulang ke Sorong, Evelina menyampaikan hal itu kepada keluarganya yang segera melapor ke kepolisian Sorong. Mereka menyampaikan pengakuan Olan yang mengatakan sang ayah Yones dibunuh ibunya dan beberapa orang lainnya, bukan bundir. Untuk mengetahui penyebab pasti kematian, pihak keluarga mengajukan otopsi pada pihak kepolisian, tapi permohonan tersebut sempat ditolak. Waktu pun bergulir. Pihak keluarga Yones yang menganggap investigasi kasus kematian Yones mandek, akhirnya menyurati Kapolri dan Presiden sehingga perkara itu berjalan kembali. Makam Yones pun dibongkar dan otopsi dilakukan. Hasilnya, benar, Brigpol Yones tewas bukan karena bundir, melainkan karena dibunuh. Pada Agustus 2021, 3 tahun setelah kejadian, sang istri Ardila Pongoh akhirnya ditetapkan sebagai tersangka. Hasil penyidikan menunjukkan Ardila tidak sendirian melakukan pembunuhan. Ada 4 orang lainnya yang terlibat. Bagaimana kejadian sebenarnya? Semuanya dibeberkan di persidangan yang digelar di Pengadilan Negeri Sorong yang dimulai sejak Maret 2023. Begini ceritanya. Di persidangan, bukan hanya Ardila Rahayu Pongoh yang jadi terdakwa, namun juga pamannya Andi Abdullah Pongoh.
Ardila didakwa sebagai dalang, sedangkan Andi Pongoh dan 3 pria misterius lainnya sebagai eksekutor. Ketiga pria itu tetap jadi misteri, tak seorang pun tahu siapa mereka. Kasus ini terbongkar karena kesaksian bocah Olan yang berusia 5 tahun. Olan tampil di persidangan sebagai saksi mahkota. Sebelumnya dirinya telah menyampaikan kesaksian kepada penyidik, juga kepada Komnas Perlindungan Anak dan pada ahli psikolog forensik. Menurut Olan, pada hari kejadian dirinya tidur dengan sang mama Ardila di kamar tidur. Tidak berapa lama kemudian mama keluar. Olan yang belum sepenuhnya tidur penasaran lalu mengintip dari balik gorden penutup pintu. Saat itu dia lihat Om Andi Pongoh dan Tante Yanti. Andi Pongoh adalah paman Ardila, sedangkan Yanti adalah tante Ardila. Kemudian Olan melihat papanya Yones keluar dari kamar mandi. Tiba-tiba muncul 3 orang berpakaian hitam yang tidak dikenalnya. Mereka memegang tangan dan kaki papa lalu mencekik papa. Lantas Om Andi memukul belakang kepala papa. Papa jatuh. Kemudian Mama dan Tante Yanti tertawa-tawa. Mama lalu pergi ke dapur, mengambil tali dan memberikannya kepada Om Andi Pongoh dan Tante Yanti. Ketika Mama menuju kamar tidur, Olan yang takut buru-buru naik ke tempat tidur dan pura-pura tidur. Mama kemudian membangunkannya dan bilang, "Papa sudah tidak ada. Kalau kamu bilang siapa-siapa, Mama akan bikin kamu seperti Papa." Setelah kejadian itu, menurut Olan, Papa Yones meninggal dan Olan ditinggal di rumah nenek kakek. Ketika Mama Ardila datang menjemput, Olan ketakutan sampai pipis celana hingga sang nenek Evelina bertanya kenapa. Olan bilang dia tidak mau ketemu Mama. Setelah itu menurut Olan dia diajak nenek ke Jakarta lalu dibawa ke Komnas Perlindungan Anak bermain dan ngobrol-ngobrol. Olan bilang mama papa sering bertengkar karena papa punya cewek lain. Papa bekerja sebagai brimob, sering tugas dinas sekitar 2 minggu meninggalkan rumah. Menurut Olan kalau papa dinas mama sering keluar malam. Ada orang yang menjemput tapi Olan tidak kenal. Jemputnya kadang dengan sepeda motor, kadang dengan mobil, tapi lebih sering pakai motor. Olan tidak melihat wajahnya karena pakai helm, orangnya tinggi, pakai baju loreng. Mama jarang masak. Mama sering kasih Olan makan nasi, kecap, garam, rasanya nggak enak. Kalau papa baik, sering ngajak main. Kalau sedang di rumah, papa yang masak. Olan juga sering ditraktir papa makan ayam KFC. Olan sering main bola dengan papa, tapi tidak pernah main dengan mama. Kalau ada papa, papa yang mandiin Olan. Tapi kalau nggak ada papa, Olan mandi sendiri. Kalau ada papa, tidur pukul 9 atau 9.30 malam. Tapi kalau papa nggak ada, tidur bebas. Menurut Olan, mamanya sering main HP, video call dengan laki-laki yang bukan papa. Waktu video call, si mama sering pakai baju seksi. Mama juga sering ngomel, ngomong kasar, dan memaki papa. Kalau bertengkar, papa sering diam. Mama bilang kata-kata kasar seperti anjing kalau manggil papa. Olan juga mengatakan tentang Andi Pongoh yang merupakan paman Ardila dan dipanggilnya Om Aslam sebab Aslam adalah anak laki-laki Andi Pongoh. Olan bilang kalau Papa Yones dinas luar, Om Andi Pongoh alias Om Aslam sering datang ke rumah siang atau malam. Menurut Olan, dia pernah 2 kali melihat Om Andi dan Mama telanjang di kamar mandi. Di persidangan, Hulman Siahaan, ayah Yones, turut memberikan kesaksian. Dia membenarkan awalnya keluarganya tidak menyetujui pernikahan Yones dan Ardila. Alasannya karena perbedaan agama dan latar belakang Ardila yang suka nongkrong di tempat hiburan malam. Namun ketika anak mereka Olan lahir, keluarga Siahaan perlahan menyetujui pernikahan itu. Menurut Hulman, ketika Yones meninggal dan jasadnya disemayamkan di rumah, Ardila mendekatinya dan tiba-tiba bilang, "Amang, bukan saya yang bunuh Yones." Saat itu karena sedang bersedih dan menangis, Hulman tidak menanggapi perkataan Ardila. Setelah Yones meninggal, sang cucu Olan tinggal bersama Hulman dan Evelina sebagai kakek dan neneknya. Saat itulah Olan bercerita tentang sepak terjang Mama Ardila selama ini. Menurut Olan, setiap papanya pergi dinas, mamanya sering keluar malam. Pergi pukul 11 dijemput seorang tentara bersepeda motor, lalu baru pulang pukul 3 dini hari. Olan bilang dirinya lebih dekat dengan Papa Yones dibandingkan Mama Ardila. Olan juga bilang sang mama sering memberinya makan nasi kecap saja. Hulman mengatakan dari Olan lah kemudian keluarganya tahu Yones tidak bundir melainkan dibunuh oleh Ardila dan komplotannya. Olan melihat langsung kejadian itu. Sinta Siahaan, adik kandung Yones, juga bersaksi di persidangan.
Menurutnya, Yones tipe pria yang jika menyukai seseorang akan memperjuangkannya. Sinta mengatakan sebelum pemakaman Yones, dirinya sempat bertanya pada Ardila tentang tragedi tersebut. "Kak, gimana sih ceritanya?" Ardila menjawab, "Waktu kakak keluar kamar, kakak lihat abang sudah tergantung. Bukan kakak yang bunuh abang, Dek. Kakak sayang abang, tidak mungkin kakak begitu. Pernikahan kami mau diadati Desember 2018 di Medan." Saat itu, Sinta merasa heran mengapa Ardila mengatakan dirinya bukan pembunuh Yones. Padahal Sinta tidak pernah bertanya dan berpikir seperti itu. Setelah Yones meninggal, Sinta khawatir melihat kondisi Olan. Setiap pukul 2 dini hari, bocah itu menangis kencang dan menendang-nendang. Di persidangan, Sinta juga membeberkan Ardila yang sehari-hari bekerja sambil kuliah pernah 2 kali mendapat teguran dari kampus karena ketahuan sering dugem di tempat hiburan malam. Yanti, tante Ardila yang tinggal di rumah sang nenek Siti Rabiah juga ikut bersaksi dirinya sering dimintai Ardila menemani dan menginap di rumah kalau suaminya Brigpol Yones sedang dinas luar. Menurut Yanti, hubungan Yones dan Ardila tidak harmonis. Dia pernah mendengar pertengkaran keduanya di rumah sang nenek Siti Rabiah. Saat itu Ardila berkata pada Yones, "Saya jijik sama kamu." Saat Yones dinas luar, Yanti pernah melihat Ardila dijemput seseorang dan keluar malam-malam dengan sepeda motor entah kemana. Yanti juga mengaku sering melihat Ardila live menggunakan aplikasi Bigo Live dengan laki-laki yang bukan suaminya. Biasanya saat live, Ardila pakai makeup dan tank top. Ardila sering tidak menjawab telepon Yones, sehingga Yones menghubungi Yanti untuk menanyakan keberadaan Ardila dan Olan. Yones juga pernah bilang ke Yanti bahwa dirinya sangat mencintai Ardila. Ardila dan sang paman Andi Pongoh membantah dakwaan mereka berselingkuh dan berkomplot membunuh Yones dengan bantuan 3 orang misterius. Andi yang sudah beristri dan memiliki anak mengatakan rumahnya dengan Ardila memang berdekatan. Dia dekat dengan Ardila sejak kecil sebab Ardila keponakannya. Dia juga sudah biasa berkunjung ke rumah Ardila tapi tidak pernah melakukan hal-hal tabu seperti yang dikatakan Olan. Di persidangan, Ardila lewat penasihat hukumnya menyampaikan pledoi atau pembelaan diri sebagai berikut. Bahwa kesaksian Olan yang mengatakan ayahnya dibunuh sang ibu Ardila dan Andi Pongoh beserta 3 pria misterius merupakan rekayasa keluarga Yones. Kami menolak seluruh dakwaan dan tuntutan jaksa dengan alasan fakta persidangan sangat jelas bahwa kematian almarhum bukan pembunuhan, melainkan bunuh diri. Demikian kata penasihat hukum Ardila dan Andi Pongoh. Menurut penasihat hukum, fakta persidangan hanya berdasarkan keterangan Olan yang berumur 5 tahun. Dalam kesaksiannya, Olan juga sempat menyebutkan kehadiran dan keterlibatan Tante Yanti saat kejadian. Jika memang benar apa yang disampaikan Olan, kenapa Tante Yanti tidak dijadikan tersangka? Tim penasihat hukum yakin Ardila tidak melakukan pembunuhan Brigpol Yones. Sang Brigpol meninggal memang karena bundir. Sebab itu sepantasnya Ardila Pongoh dan sang paman Andi Pongoh divonis tidak bersalah. Usai kematian ayahnya, Olan dibawa keluarga Yones sehingga ada suatu cerita yang ditimbulkan oleh faktor eksternal. Kesimpulan kami, Olan hanya tahu kondisi rumahnya sampai pukul 9 malam pada tanggal 28 Agustus 2018 karena pada jam itu mamanya menidurkannya. Dan ketika Yones dibawa ke rumah sakit, barulah Olan dibangunkan oleh mamanya. Demikian penjelasan tim penasihat hukum. Kasus pembunuhan Brigpol Yones Siahaan terbongkar karena adanya kesaksian sang anak Olan yang baru berusia 5 tahun. Olan jadi saksi mahkota dan hadir di persidangan pembunuhan sang ayah Yones. Baru pertama kali dalam sejarahnya seorang bocah jadi saksi kunci di Pengadilan Negeri Sorong. Namun pertanyaannya sekarang, sejauh mana kebenaran kesaksian seorang bocah seperti Olan? Reza Indragiri selaku ahli psikolog forensik dan tim yang turut mewawancarai Olan mengatakan Olan bisa berkomunikasi dan berinteraksi layaknya anak seusianya. Dalam beberapa hal tertentu, Olan kurang bisa menjelaskan secara runut dan sistematis. Informasi yang disampaikan terkadang berubah-ubah dan beberapa informasi kadang terkesan kurang masuk akal. Berdasarkan informasi yang diberikan Olan, sulit untuk menentukan apakah kejadian perkara merupakan kejadian yang sesungguhnya terjadi atau mungkin tercampur dengan fantasi anak yang lazim terjadi pada tahap perkembangan Olan. Selain itu, Olan juga telah menjalani pemeriksaan beberapa kali, dan hal itu mungkin dapat berpengaruh terhadap rangkaian cerita yang disampaikannya.
Kemampuan Olan untuk menilai serta membuat kesimpulan atas suatu kejadian masih belum berkembang optimal. Demikian juga kemampuan Olan menyampaikan informasi terkait suatu hal atau aktivitas masih belum optimal. Sebagai contoh, Olan menggambarkan ibunya yang membunuh ayahnya, walau sebenarnya dia mengatakan bahwa melihat ada orang-orang lain yang melakukannya. Olan dinilai sebagai anak penurut, terutama pada orang yang dia percayai, dan cenderung tidak senang jika dirinya sampai dimarahi. Reza Indragiri dan tim mengatakan saat ini sulit untuk membedakan apakah yang dikatakan Olan sepenuhnya memang hal yang dilihatnya atau ada pengaruh hal-hal lain di sekitarnya. Pada akhirnya, hakim menyimpulkan terjadinya pembunuhan Brigpol Yones diawali ketika Yones dinas luar dan Olan melihat ibunya sering dijemput di rumah oleh laki-laki yang tidak dikenal. Namun bagaimanapun Ardila menutup-nutupi perselingkuhannya, akhirnya diketahui juga oleh Olan ketika dia selesai bermain dan masuk ke dalam rumah dan melihat sang ibu Ardila dan Andi Pongoh telanjang di kamar mandi. Selain itu, Olan juga sering melihat dan mendengar sang ibu Ardila menelpon atau WhatsApp dengan laki-laki lain. Perselingkuhan Ardila dan pamannya Andi Pongoh kemudian menimbulkan niat membunuh Yones dengan bantuan 3 orang laki-laki yang tidak diketahui identitasnya. Mereka merencanakan menghilangkan nyawa Yones dengan cara seolah-olah Yones tewas karena gantung diri menggunakan gulungan kabel. Hakim menerima kesaksian Olan, meskipun dalam kesaksiannya bocah itu menyebutkan Tante Yanti terlibat dalam pembunuhan. Tapi kemudian hal tersebut dikesampingkan karena berdasarkan alibi saat kejadian Tante Yanti tidak mungkin berada di TKP. Selain kesaksian Olan, majelis hakim juga merujuk pada hasil otopsi dan saksi ahli yang menyatakan penyebab kematian Brigpol Yones karena adanya kekerasan tumpul pada leher dan mulut, adanya keadaan kekurangan oksigen yang disebut dengan istilah mati lemas. Tidak ditemukan pada tubuh Yones bukti mati gantung diri. Bekas luka jerat penggantungan yang terjadi pada Yones menunjukkan ciri-ciri luka yang terjadi setelah Yones meninggal. Hal tersebutlah yang membuat saksi ahli yakin kematian Yones adalah pembunuhan. Kesaksian Ardila juga dianggap tidak konsisten. Dia mengatakan memotong kabel yang melilit leher Yones dengan pisau, namun kemudian setelah diperiksa, di pisau itu tidak ditemukan residu plastik dan tembaga yang berasal dari kabel. Hakim juga mempertanyakan, ketika menemukan Yones bundir, Ardila menghubungi keluarga dan rekan Yones, namun tidak menyampaikan hal yang sebenarnya bahwa Yones gantung diri, melainkan hanya mengatakan Yones pingsan. Dan mengapa Ardila tidak minta tolong langsung kepada orang-orang yang berada di sekitar rumahnya? Atas semua pertimbangan tersebut, majelis hakim menyatakan Ardila Rahayu Pongoh dan Andi Abdullah Pongoh bersalah. Ardila divonis 20 tahun, sedangkan sang paman Andi Pongoh 18 tahun penjara. Menarik apa yang disampaikan Yanti, tante Ardila, ketika diwawancarai oleh saksi ahli psikolog forensik. Menurut Yanti, keluarganya lelah atas masalah hukum yang turut menyeret dirinya sebagai saksi. Bahkan sebelumnya, dirinya pernah disebut-sebut Olan terlibat dalam aksi pembunuhan tersebut. Untunglah kemudian terbukti alibinya solid. Pada saat kejadian dirinya sedang tidur di rumah nenek Siti Rabiah. Yanti mengatakan dirinya pernah diperintah sang nenek Siti Rabiah agar jangan menyudutkan Ardila jika ditanya penyidik. Saat rekonstruksi ulang, Yanti menolak tinggal bersama keluarga Ardila dan lebih memilih tinggal di Mes Polwan karena takut apabila dirinya tinggal dengan Ardila dan keluarga, dia akan diarahkan dan diatur, serta disuruh mengatakan hal-hal yang sesuai dengan keinginan Ardila. Yanti bilang saat Ardila belum ditahan, dia pernah bertemu Ardila yang menanyakan apakah dirinya sudah ditanyai polisi. Apakah keteranganmu masih sama seperti dulu? Ardila kemudian menawarkan jasa pengacara, tapi Yanti bilang dirinya tidak perlu pengacara sebab dia akan mengatakan apa adanya, apa yang dia lihat dan ketahui. Yang membuat Yanti kaget adalah ketika kemudian mengetahui pada Juni 2019, Ardila ternyata sudah menikah lagi dengan seorang anggota TNI, hanya 9 bulan setelah kematian Yones. Mengapa Ardila bisa langsung menikah padahal suaminya belum lama meninggal? Waktu Yanti menanyakan soal pernikahan tersebut kepada sang nenek Siti Rabiah, wanita itu sempat menyangkal, barulah kemudian mengakui Ardila sudah menikah lagi dengan seorang tentara. Yanti juga merasa heran, mengapa pada saat kejadian Ardila tidak minta tolong kepada sang paman Andi Pongoh yang lokasi rumahnya lebih dekat ke rumah Ardila. Yanti juga heran, mengapa ketika menemukan Yones bundir, Ardila tidak berteriak histeris dan minta tolong atau memanggil tetangga.
Ardila Pongoh dan Andi Pongoh tetap membantah dakwaan pada mereka. Mereka tidak berselingkuh dan tidak berkomplot membunuh Yones. Keluarga mereka pun yakin keduanya tidak bersalah. Setelah hakim membacakan vonis untuk keduanya, keluarga Ardila mengamuk. Tidak. Untuk apa? Biar mereka Tuhan yang apa? Ini keadilan. Sementara itu, Andi Pongoh sebelum masuk ke mobil tahanan menegaskan dia tidak melakukan pembunuhan tersebut. Bila mana saya tidak melakukan, mereka akan saya pembunuhan atas mereka. Semoga Allah beri mereka hukuman di dunia dan akhirat. Dengar ini semua yang jadi saksi semuanya. Bapak polisi kalian saksi semuanya. Dan semua kalian saksi untuk perkara ini. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Dan demikianlah kasus ini terbongkar akibat kesaksian seorang bocah. Sejauh mana kalian mempercayai kesaksian seorang bocah? Sekian dulu ceritaku, sampai jumpa kapan-kapan.